الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمدلillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Safinatun Najah. Masih kemarin dalam mukadimah kitab itu tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena di mukadimah itu ada hamdalah, ada sholawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah bahas tentang hamdalah, kemudian juga sebagian tentang sholawat sudah kita bahas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan semoga Allah melimpahkan sholawat ala sayyidina atas junjungan kita Muhammad khatamin nabiyyin, penutup dari para nabi, wa ali dan keluarganya, keluarga beliau, wa sahbi dan sahabat beliau semuanya. Dan kita sudah bahas tentang makna sayyid. Sayyidina, sayyid adalah orang yang banyak pengikutnya, atau orang yang pemimpin di kaumnya, atau orang yang orang lain itu mengeluh kepadanya ketika terjadi kesulitan. Dan sebagian lagi mengatakan sayyid maknanya adalah orang yang tidak dikuasai oleh amarah, oleh amarahnya. Dan empat sifat itu terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya. Kemudian Muhammad juga kita sudah bahas, nama beliau Muhammadun artinya yang banyak dipuji. Karena banyak perangainya, akhlaknya yang terpuji sehingga banyak pujian orang kepada dirinya. Sehingga diberi nama beliau Muhammad oleh kakeknya, atau riwayat yang lain oleh ibunya Aminah. Dan sebagian mengumpulkan dua riwayat itu, ini sama-sama kakek dan ibunya itu diberi ilham untuk memberi nama Muhammad dan SAW, dan belum ada nama Muhammad itu sebelumnya, ya, sebelum beliau. Sehingga Abdul Muthalib kakeknya ketika mengadakan akikah jamuan, ya, kemudian karena akikah itu sudah ada semenjak lama syariat Nabi Ibrahim, cuma kemudian diperbarui oleh Rasulullah SAW ketika beliau datang, maka akikah itu disyariatkan kembali dalam syariat Islam. Sehingga Abdul Muthalib itu ketika mengundang jamuan, ya, kepada orang-orang Mekah, maka ditanya, kau beri nama siapa putramu ini, cucumu ini? Bilang, saya beri nama Muhammad. Bagaimana kau beri nama Muhammad sedangkan tidak ada nama-nama kakekmu itu yang bernama seperti nama itu, dari memakai nama Muhammad itu? Dia bilang, saya, kata kakeknya Abdul Muthalib, mengharap supaya apa? Supaya beliau ini, anak saya, cucu saya dipuji di langit dan terpuji di bumi. Dan kemudian Allah kabulkan harapan daripada kakeknya itu Abdul Muthalib, sehingga beliau SAW menjadi orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Maka diberi nama Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Yang banyak dipuji. Kenapa? Karena banyaknya perilakunya yang terpuji sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, khatamin nabiyyin, boleh dibaca khatamin nabiyyin, boleh dibaca khatimin nabiyyin.
pakai fathah atau pakai kasroh. Itu maknanya ya sama, penutup para nabi, khatamin nabiyyin. Jadi beliau itu adalah penutup para nabi, karena beliau sendiri yang mengatakan ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Hasyir. Saya adalah Hasyir. Ya, saya adalah Aqib, kata beliau. Aqib ini yang mungkasi. Yang mungkasi, yang mengakhiri. Alladzi la nabiyya ba'di, kata beliau, yang mana tidak ada nabi setelah saya, kata beliau SAW. Maksudnya tidak ada nabi setelah saya, yakni tidak ada permulaan kenabian setelah beliau SAW diangkat jadi nabi. Adapun Nabi Isa nanti memang beliau turun ke bumi menjelang kiamat. Nah, tetapi kan Nabi Isa sudah jadi nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti loh katanya penutup para nabi. Gimana Nabi Isa katanya nanti turun. Nah, maksudnya penutup para nabi tidak ada permulaan kenabian. Adapun nabi yang masih hidup seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir menurut satu riwayat yang masih hidup, beliau itu sudah jadi nabi sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa nanti ya dalam riwayat yang tentang turunnya Nabi Isa itu beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa syariat baru. Ya, itu jadi adanya Nabi Isa, Nabi Khidir alaihissalam, bahkan Nabi Idris menurut riwayat masih hidup walaupun di langit. Nabi Ilyas, ada 4 nabi yang masih hidup menurut riwayat, 2 di bumi, 2 di langit. Yang di langit Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Yang di bumi Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Itu semua kenabiannya sudah ada sebelum Rasulullah. Cuma Allah kasih panjangkan umurnya sampai melewati masa Rasulullah SAW. Menurut, karena Nabi Khidir sendiri khilaf antara ulama, apakah sudah meninggal apa masih hidup. Sedangkan banyak para sufi, para aulia menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai diangkatnya Al-Quran nanti. Sampai Quran itu diangkat, karena di akhir zaman itu Quran itu diangkat. Iya, diangkat. Sampai kata Rasulullah SAW tidak akan bangkit kiamat ya, selama ada yang masih menyebut Allah. Jadi terakhir itu sudah mereka cuma menyebut Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis ya, mereka ketika ditanya nyebut Allah itu siapa, Allah itu tidak tahu. Pokoknya kakek-kakek kita nyebut nama ini, kita tidak. Sampai saking rusaknya sudah di akhir itu, sampai cuma tinggal nama saja. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian ya, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa ala alihi, pada keluarga nabi. Ya, keluarga nabi ini secara umum ya, secara umum itu seluruh orang yang bertakwa, seluruh yang beriman bertakwa itu keluarga nabi secara umum. Ya, karena di dalam hadis dikatakan SAW, alu Muhammad kullu taqiyyin, sebagaimana riwayat Tabarani. Ya, keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa, itu secara makna umum. Ya. Dan ini makna keluarga Muhammad ini seluruh orang bertakwa, ini makna dalam doa. Jadi ketika kita membaca doa wasallallahu, ditutup dengan sholawat wasallallahu Muhammadin wa ala alihi, kepada keluarganya, maka makna keluarganya adalah semua orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Tapi secara lebih khusus ya, keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Muhammad itu beliau SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Maka dua ini bersaudara. Ya, Nabi berkata SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib syai'un wahid, itu ibarat suatu kesatuan. Jadi sehingga para ulama menyimpulkan bahwa keluarga Nabi secara khusus adalah keturunan Hashim dan Muttalib, yang mereka ini tidak boleh menerima zakat, yang Nabi mengharamkan zakat atas mereka. Ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, Bani Hashim, Bani Muttalib ini, Bani Muttalib, kalau Bani Hashim itu keluarganya Rasul itu, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, paman-paman Nabi semua dari Bani Hashim. Nah, Bani Muttalib, di antara yang terkenal Bani Muttalib itu Imam Syafi'i. Itu kalau diurut ya dari Bani Muttalib. Ya. Itu mereka tidak boleh menerima zakat ya. Seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu waktu kecil, masih kecil itu waktu itu bermain-main, di situ ada tumpukan kurma zakat. Maka diambil oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain,
Karena tidak mengerti, masih kecil, dimasukkan ke mulutnya sama Rasul, disuruh membuang. Buanglah katanya. Karena nahnu alu Muhammad, kita ala Muhammad, keluarga Muhammad, la naqulu shadaqah, kita tidak memakan zakat. Dan dalam hadis yang lain bahwa kalau beliau sendiri, Kanjeng Nabi sendiri, bahkan bukan hanya zakat, beliau tidak makan sedekah. Beliau kalau hadiah beliau terima, tapi sedekah khusus beliau, sedekah beliau tidak terima. Tapi keluarga Nabi, sedekah masih boleh, tapi zakat tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Nah, tapi itu juga ada sebabnya, karena kata Nabi SAW waktu awal itu dikatakan kalian jangan mengambil daripada zakat, sebab kalian memiliki bagian dari khumus. Dulu ada namanya khumus. Khumus itu harta pampasan perang atau yang diperoleh dari orang-orang non-muslim. Ketika membuka satu wilayah baru, dia memperoleh harta pampasan. Nah, itu masuk kas negara. Nah, itu 1/5 dari 1/5-nya. 1/5 dari 1/5-nya itu diperuntukkan untuk keluarga Nabi. Makanya Nabi melarang mereka untuk ngambil dari zakat, karena kalian sudah ada khumus. Nah, lama berlalu, jadi Nabi jauh dari Nabi SAW ratusan tahun, maka khumus itu lama-lama tidak ada, hilang. Dan maka ulama sebagian menceritakan, kasihan katanya keluarga Nabi ini kalau tidak dikasih zakat. Nah, karena orang kan saking lomane sekarang ini tidak mengeluarkan kecuali zakat, jarang mengeluarkan sedekah itu. Maka kalau tidak dikasih zakat, kasihan katanya ulama-ulama. Maka sebagian memfatwakan, jadi dari mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat asli mazhab Syafi'i tidak boleh memberikan zakat pada keluarga Nabi. Masuk keluarga Nabi itu ya para habaib sendiri yang ada dari keturunan Sayyidina Husain, semua itu tidak boleh menerima zakat menurut pendapat yang paling kuat. Nah, tapi kemudian Imam As-Takhri sekitar 500 tahun setelah hijrah itu beliau berpendapat, dan banyak, bukan hanya beliau, ada 70-an ulama yang berpendapat membolehkan dengan alasan ini loh, Nabi dulu melarang karena dulu mereka ada khumus, maka Nabi melarang, Nabi melarang SAW untuk mengambil dari zakat, sebab itu jatahnya kaum muslimin yang lain. Nah, maka ketika khumus tidak ada, berarti otomatis kan, otomatis boleh, berarti menurut pendapat sebagian berarti boleh mengambil, karena Nabi dulu melarang itu karena ada khumus. Nah, maka menjadi dua pendapat, ada yang membolehkan gitu. Nah, tapi tetap walaupun membolehkan, tetap dia harus mengatakan bahwa ini zakat. Takut kalau ada keluarga Nabi itu ada yang menjaga diri untuk tidak menerima itu, sehingga dia boleh terima, boleh tidak terima. Kalau dikasih tahu ini adalah zakat, ya. Hadiah bisa. Kalau hadiah boleh, ya, zakat ini enggak boleh. Nah, zakat ini kalau memang ingin ulama tadi membolehkan, itu kalau ingin memberi kepada keluarga Nabi, dia harus bilang bahwa ini zakat. Tidak apa-apa, tapi bukan zakat ya. Ya, hadiah tidak apa-apa. Sedekah. Iya, berlaku. Ya, sampai hari kiamat berlaku tetap. Syariat Nabi kan tidak dihapus, karena beliau Nabi terakhir. Tidak ada syariat lagi setelah bahkan Nabi Isa tadi yang turun di akhir zaman pun nanti ikut dari syariat Kanjeng Nabi SAW. Beliau tidak membawa syariat baru. Nabi Isa itu hanya menegakkan syariat Rasul SAW. Ya, bahkan menurut riwayat ketika Nabi Isa nanti turun di Syam, yaitu di Menara Putih di Damaskus, dan Menara Putih itu saat Nabi sabdo, ya, ketika Nabi bersabda itu Menara Putih itu belum ada. Nabi bilang nanti Isa AS akan turun di Maratul Baydha, di Menara Putih di Damaskus. Waktu itu belum ada, belum dibangun. Baru dibangun ratusan tahun setelah Nabi baru ada Menara Putih itu. Ya. Jadi itu masuk mukjizat dari Rasulullah SAW memberi tahu apa yang akan terjadi. Ya. Ketika turun nanti Nabi Isa diriwayatkan itu beliau waktu itu sholat subuh, pasukannya Imam Mahdi terdesak di nama kotanya itu ada namanya Babul Lut dekat Palestina itu. Babul Lut di situ terkepung oleh tentaranya Dajjal. Maka di situ turun Nabi Isa membawa bantuan daripada malaikat, hanya berhasil mengusir tentaranya Dajjal dan sholat subuh di situ. Ya, sholat subuh dan bahkan yang dipersilakan mimpin itu malah Imam Mahdi. Ya. Yang suruh mimpin sholat.
Ya, karena kalian ini umat marhumah, kalian ini umat yang mulia. Maka dihususkan bagi tidak memimpin kalian kecuali seorang umat dari kalian juga. Ya, maka dipersilakan Imam Mahdi yang memimpin sholat, bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena ini umat Rasulullah SAW, ini umat istimewa, sehingga diberi pemimpinnya juga. Maka Rasul bersabda di Bukhari itu, kaifa antum? Ya, Rasul itu wa imamukum minkum. Bagaimana kalian nanti ketika kalian sholat nanti ketika turun Nabi Isa, ya, dan kalian sholat dan imam kalian dari kelompok kalian sendiri, dari umat kalian sendiri. Gitu. Kemudian, ya, terakhir menjelang kiamat. Bahkan setelah turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi itu berangsur-angsur kembali kepada kerusakan lagi, terus sampai terakhir betul-betul rusak dan sampai kepada ujungnya kekafiran. So, kiamat ini tidak terjadi kecuali kepada orang-orang. Bahkan menjelang kiamat itu, ya, dalam riwayat bertiup angin, ya, dari Yaman. Ya, angin itu berhembus, yang angin itu mencabut rohnya setiap mukmin yang ada, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang kafir. Atas mereka lah bangkitnya kiamat itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ata la taqumu, ya, la taqumu sa'a illa ala syirarin nas, atau syiraril khalq. Tidak akan bangkit berdiri kiamat kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Itu yang seburuk-buruknya makhluk yang menangi kiamat. Jadi jangan usah mimpi lah untuk menangi kiamat itu. Alhamdulillah, kita bahkan berlindung dari fitnah akhir zaman. Penutup para nabi dan keluarga beliau, wasahbihi, sahabat beliau. Sahabat beliau ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi setelah beliau diangkat menjadi nabi. Ya. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, ketika beliau masih hidup. Ya, dan ketika beliau masih hidup, dan dia sahabat ini wafat dengan syarat wafat dalam keadaan mukmin. Karena ada beberapa orang yang diriwayatkan masuk Islam, tapi kemudian na'udzubillah murtad. Iya, seperti Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal itu setelah masuk Islam, dia murtad, bahkan menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, sampai ketika Fathu Makkah itu Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, si Abdullah bin Khattal itu bergantungan di anunya Ka'bah itu. Tetap sama Rasul suruh bunuh, karena sudah betul-betul, ya, dia menjadi provokator untuk orang-orang melawan Rasul SAW. Ini tidak diberi ampun. Nah, dimintai taubat, tetap tidak mau taubat, ya sudah, disuruh bunuh. Gitu. Ada lagi, ya, banyak beberapa, ada ya cuma hitungan jari beberapa yang satu atau dua atau tiga saja, 3 kasus. Ada lagi Abdullah bin Sarah, tapi kemudian itu masuk Islam lagi, si Abdullah bin Sarah ini. Nah, tapi yang mati naudzubillah dalam keadaan kafir itu Abdullah bin Khattal. Maka dari disebut sahabat, karena syaratnya sahabat itu mukmin, bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal masih dalam keadaan iman. Itu syaratnya sahabat. Jadi kalau beriman terus kemudian murtad, naudzubillah, maka tidak termasuk sahabat. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang yang berkumpul, bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman kepada Nabi setelah diutus beliaunya itu sebagai Rasul, ya. Dan meninggal orang itu dalam keadaan beriman, itu walaupun buta. Seperti ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, itu buta. Salah satu muadzinnya Kanjeng Nabi itu Abdullah bin Umi Maktum, buta. Ya, tetap pokoknya berkumpul bertemu dengan Nabi walaupun dia tidak melihat, itu tetap sahabat. Pokoknya beriman, itu tetap disebut sahabat. Nah, jumlah sahabat Nabi itu, ya, sahabat Nabi ada banyak, ya, tingkat-tingkatannya. Ada yang sahabat sepuh, senior, seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ada sahabat yang akhir-akhir yang menangi Nabi waktu masih kecil. Ada sahabat-sahabat. Ya, jadi sahabat Nabi itu waktu Rasulullah SAW sedo, waktu beliau wafat, itu sahabat Nabi 124.000 sahabat. Riwayat yang lain menghitung 160.000 sahabat waktu Kanjeng Nabi wafat. Itu jumlahnya sahabat 160.000 atau 124.000. Nah, jangan digambarkan sahabat itu alim semua, tidak. Mereka juga bertingkat-tingkat. Ada sahabat orang biasa, ada dari gunung, dari desa datang ke Madinah, dia masuk Islam, balik lagi, tidak sempat belajar banyak, tidak sempat ngaji lama dengan Kanjeng Nabi. Ada sahabat-sahabat yang memang ngaji lama, yang jadi ulama, ya. Makanya kan
Kenapa? Kita juga harus, kenapa kita bermazhab kan gitu. Kenapa kita bermazhab? Yaitu sahabat saja itu yang jangan digambarkan semua ahli hadis atau alim. Bahkan sahabat itu bukan syaratnya meriwayatkan hadis walaupun mereka tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Pokok ketemu, beriman, meninggal dalam keadaan mukmin, itu sudah dianggap sahabat. Itu. Jadi sahabat itu ada orang awam. Bahkan sahabat Nabi yang ngasih fatwa, yang memberi fatwa-fatwa setelah Nabi wafat, itu bisa terhitung. Paling 10 atau 15 sahabat. Yang paling banyak. Ya memang ada beberapa sahabat. Jadi diantaranya 4 khalifah itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada Abdullah itu, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. 4 namanya Abdillah semua. Itu yang jadi fuqaha, jadi ahli fikih. Ya. Cuma karena sudah tua, yang tidak ada mazhab Abu Bakar, tidak ada mazhab Umar. Tapi orang-orang sahabat yang awam itu tanya, kalau ada nggak ngerti masalah, mereka tanya. Ada yang memegangi pendapatnya Abu Bakar, ada yang memegangi pendapatnya Umar. Nah, cuma memang karena sudah terlalu lama dan tidak terbukukan, sehingga tidak disebut mazhab Abu Bakar, tidak disebut mazhab Umar. Lah, kemudian baru muncul mazhab itu setelah 100 tahun kurang lebih setelah Kanjeng Nabi. Baru ilmu fikih itu baru dibukukan. Dulu orang mau belajar Quran, jangan fikih. Quran itu kan nggak banyak ditulis. Ya, untungnya orang dulu sergap-sergap, kalau kayak kita malas-malas. Kalau sekarang malah. Itu malah habis. Quran itu mungkin habis. Nggak ada yang hafal. Jadi sahabat dulu sergap. Apakah ribuan hadis, ribuan ayat Quran apa. Dulu kalau orang mau ngaji, nggak bisa kayak gini. Datang kepada Nabi. Ya ada buku, cuma kan percetakan tidak ada. Orang tulis tangan, ada mushaf. Zaman Sayyidina Utsman kan beliau menulis. Makanya disebut mushaf Utsman. Zaman Abu Bakar beliau menulis karena takut. Zaman Sayyidina Abu Bakar sedih gitu. Karena sahabat Nabi ketika terjadi pembukaan Islam ke beberapa negeri, khawatir sahabat Nabi lama-lama habis yang hafal Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif, didukung sama Sayyidina Umar yang ngasih saran. Yang melaksanakan adalah Abu Bakar karena zaman khalifah beliau. Dibukukan Al-Quran. Nah, disempurnakan lagi pembukuannya zaman Sayyidina Utsman. Itu mushaf yang kita kenal itu. Itu zaman meninggal Sayyidina Utsman. Nah, maka Sayyidina Utsman menulis 5. 1 dipegang sendiri, yang 4 ini disebarkan ke pusat-pusat Islam. Supaya mereka mencontoh mushaf yang ada itu. Ya. Dan subhanallah, di Jerman sendiri banyak itu orang peneliti. Orang-orang kafir itu banyak meneliti. Mereka mungkin tidak mendapati satupun yang berbeda Quran itu dari zaman. Hanya banyak yang juga masuk Islam ketika mengetahui. Ya, dan bagaimana? Karena dihafal. Ya, Quran ini kan dihafal. Bahkan mungkin kalau zaman itu mushaf Quran sama yang hafal Quran mungkin lebih banyak yang hafal daripada jumlah mushafnya. Karena percetakan belum banyak. Nah, orang dulu belajar ke sahabat itu nggak bawa Quran, langsung didikte. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, didikte. Dia dengarkan dulu sampai hafal, dia ulang. Nggak ada kayak gini. Ya jarang lah yang punya mushaf itu. Paling sahabat-sahabat besar yang punya mushaf. Iya, ya ada, cuma ada yang memang inisiatif menulis, ada membukukan dari meniru ya dari yang disebarkan Sayyidina Utsman tadi. Ya, cuma kan nggak secepat percetakan seperti sekarang. Nah itu sekarang kebanyakan sistemnya itu sistem metode Jibril. Ya, itu yang dipraktekkan sama Yai Basori Alwi itu di PIK Singosari itu metode Jibril. Seperti Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Gimana caranya? Ya Jibril membaca dulu. Nabi mendengarkan, baru hafal, baru beliau baca. Jadi langsung belajar Qur'annya. Ya. Itu sahabat. Jadi sahabat tidak semua alim. Itu pembukuan fikih itu baru sekitar 100 tahun. Jangankan fikih, Quran saja belum, jarang ada dibukukan, cuma jumlahnya jarang. Maka ilmu fikih seperti rukun sholat ada 17, itu kan tidak langsung. Itu ulama yang meramu dari beberapa hadis. Ya, saya boro-boro kita mau belajar itu Sahih Bukhari itu 8 jilid. Belum Sahih Muslim, belum hadis yang lain. Ya. Tak sholat-sholat aja. Kalau belajar itu dulu, saya ingin tutup belajar udah sholat. Maka ulama yang ahli fikih waktu itu merumuskan.
Ya, merumuskan ini hadisnya juga ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, mereka yang lebih mengerti, maka diambillah hadis-hadis. Ya. Imam Syafi'i mengambil hadis tertentu, sehingga kadang-kadang ada perbedaan pendapat karena hadis yang diambil ada beberapa riwayat yang berbeda. Imam Syafi'i ngambil riwayat yang ini, Imam Malik ngambil riwayat ini, sehingga dalam mazhab fikih itu memang kadang-kadang timbul perbedaan. Dalam meletakkan tangan, ya kan? Ya, ada Imam Malik melepas tangannya, ya. Itu ada beberapa pendapat. Ya, ada pendapat. Ya, Imam Malik. Ketika gini. Ya. Ada yang gini ya, ada yang gini, ada yang gini juga. Ya, ada yang ke dada sampai ke telinga. Nah, mazhab Syafi'i muktamadnya yang paling bagus ya di telinga. Ya, itu paling afdol. Lebih dari telinga tidak ada riwayatnya. Tapi ada yang itu tidak ada hadisnya itu. Yang mazhabnya Mukidi. 4 mazhab itu tidak ada ya. Yang paling banter di sejajar telinga. Nah, itu baru dibukukan. Itu sih paling pertama membukukan itu Imam Abu Hanifah. Karena mazhab paling tua itu mazhab Hanafi. Soalnya mazhab itu banyak. Ya. Jadi kan ada orang, mohon maaf, sekarang kan ada kelompok-kelompok udah ngambil Quran hadis. Enggak usah ngapain pakai mazhab-mazhab. Dia tidak ngerti sejarahnya. Jadi saya ceritakan tadi sejarahnya, sahabat sendiri tidak semuanya alim. Ada yang memegang pendapatnya Abu Bakar, ada yang memegang pendapatnya Sayyidina Umar. Nah, cuma karena sudah ada 4 mazhab, maka seolah-olah tidak ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, karena memang belum dibukukan saat itu. Baru terjadi pembukuan zaman 4 mazhab ini. Maka yang terkenal nih 4, soalnya lebih dari 4 zaman itu. Ada namanya mazhab Auza'i, ada namanya mazhab Ishaq bin Rahawayh, ada namanya mazhab Dawud Az-Zawahiri, ada namanya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Banyak. Cuma terseleksi karena pengikutnya makin habis. Nah, yang tersisa sampai sekarang ulama-ulama yang banyak menulis kitabnya dan sanadnya bisa dipercaya. Sanad itu mata rantai periwayatannya. Itu yang 4 ini yang masih bisa dipercaya sampai sekarang. 4. Jadi bukan kita yang membatasi. Karena orang tidak ngerti mazhab ini bilang, oh kamu kok membatasi 4. Siapa yang membatasi? Karena yang bisa dipercaya sampai sekarang, yang ulama itu masih ada berguru, saya pada guru saya pada gurunya gitu loh, sampai Imam Syafi'i. Ya, karena kita mazhabnya Syafi'i. Ya, itu kebanyakan di Indonesia banyak Syafi'i dari dulu. Ya, baru ini muncul baru-baru ini ikut Quran hadis. Oh, mau coba hadis, tak suruh baca hadis ya gak tete mau coba hadis. Imam mazhab itu bukan hanya hafal bahwa ngerti tafsirannya, ngerti artinya, ngerti makna sedalam-dalamnya. Ya, jadi itu sejarahnya. Jadi bermazhab itu bukan barang baru. Sahabat pun bermazhab. Buktinya mereka dalam masalah itu ada yang memegangi pendapat Sayyidina Umar, ada yang memegangi pendapat Sayyidina Ali. Itu kan namanya bermazhab. Berarti bermazhab itu bukan ada zamannya 4 imam itu. Sebelumnya sudah ada, cuma belum terbukukan dengan rapi. Baru terbukukan pada 4 imam itu tadi. Terbukukan yang paling tua itu mazhab Hanafi yang sampai ke kita. Soalnya ada lebih tua lagi, itu Imam Auza'i. Itu tergolong tabi'in, muridnya sahabat. Itu tua mazhabnya. Di makamnya di Syam, di Palestina sana. Imam Auza'i sampai sekarang masih ada. Itu tua mazhabnya, tapi sudah tidak sampai ke kita. Yang sampai ke kita ya cuma 4 ini. Jadi bukan kita yang membatasi 4 ini. Yang bisa dipercaya, sanadnya ada, bukunya ada, kitabnya ada, nyambung kepada orang yang membuat mazhab itu tadi cuma 4 ini. Sehingga sepakat namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang dalam fikih itu berpegang pada salah satu dari 4 mazhab itu. Yang akidahnya seperti kita ketahui, akidah Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Itu pun mereka bukan karangannya Abul Hasan Allah wujud itu. Mereka cuma merumuskan Allah wujud, qidam, baqo itu cuma dirumuskan. Sebenarnya akidah itu sebelumnya sudah ada. Nah, orang yang tidak ngerti, yang sekarang-sekarang ini ya, menyerang kata Ahlus Sunnah, bahkan mengaku dirinya Ahlus Sunnah, menyerang. Oh, itu apa kamu buatannya Abul Hasan loh? Siapa yang membuat-buat? Abul Hasan Asy'ari itu cuma merumuskan akidahnya para sahabat, para tabi'in. Nah, karena beliau yang merumuskan, hanya nama beliau terkenal, maka terkenal akidah kita Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, karena 2 tokoh yang paling terkenal, Abu Mansur Al-Maturidi sama Abul Hasan
Al-Asy'ari. Sehingga dua dalam masalah akidah itu keyakinan, itu kita mengikuti Abu Hasan Asy'ari. Sedangkan banyak yang di Hanafi sana, di Cina, di Turki itu banyak yang ikut Abu Mansur Al-Maturidi, sama-sama Ahlus Sunnah. Ya, jadi Ahlus Sunnah Jamaah itu makanya sepakat dari dulu, ulama dari zaman dulu sampai sekarang sepakat yang disebut Ahlus Sunnah itu adalah yang mengikuti salah satu dari dua ini dalam masalah akidah. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di Indonesia, di Asia Tenggara, Malaysia semua banyak Abu Hasan Asy'ari. Akhirnya itu terkenal itu Allah wujud. Salah satunya itu dasar akidahnya itu sifat-sifat Allah itu. Itu akidah, masalah keyakinan yang diyakini. Iman, amanu, itu masalah amanu. Kalau fikih ini masalah wa amilus sholihat. Fikih itu masalah amal soleh, gimana caranya sholat, itu fikih. Akidah itu bagaimana caranya beriman, itu akidah. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti salah satu dari dua itu, dan mengikuti dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab tadi. Jadi bukan berarti harus Syafi'i ya, Ahlus Sunnah enggak. Ya, Ahlus Sunnah di India malah banyak Hanafi. Orang India ya, Pakistan itu banyak Hanafi, Turki banyak Hanafi. Cina Islamnya itu Muslimnya yang di Uighur apa itu, semua banyak Hanafi mazhabnya. Itu Ahlus Sunnah juga, pokoknya ngikut salah satu dari 4 mazhabnya. Itu yang dirumuskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya itu, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab beliau. Itu yang beliau rumuskan juga, termasuk yang beliau tuliskan. Wah, akidah yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada Abu Hasan Asy'ari dalam masalah akidah, dalam masalah fikih berpegang pada salah satu, ya, atau Abu Mansur Al-Maturidi dalam masalah fikih berpegang salah satu kepada 4 mazhab tadi, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, 4 ini. Dalam masalah tasawuf berpegang pada Imam Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan beberapa masalah tasawuf. Itu yang dikatakan sebagai, nah, karena pondasinya agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Nah, iman itu dipelajari dalam ilmu akidah. Gimana cara iman pada Allah, iman pada Nabi, iman pada Rasul. Nanti kita pelajari di rukun iman. Ya. Islam itu belajar bagaimana ibadah. Ya. Ihsan itu belajar menata akhlak. Yang mana akhlak itu pusatnya adalah hati. Itu akhlak. Itu ilmu ihsan. Sehingga ada iman, ada Islam, ada ihsan, baru komplit. 3 ini. Ya. Maka yang wajib kita pelajari adalah dasar ilmu iman, itu dasar akidah. Dasar ilmu Islam, itu dasar ibadah. Sholat butuh sesuci, bagaimana sesuci itu. Ya. Dasar ihsan, itu akhlak atau tasawuf. Itu yang wajib kita pelajari. 3 ilmu itu. Ya, jelas ya bahwa sahabat itu yang paling afdol adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dan mereka bertingkat-tingkat sahabat itu. Ya. Dan dia selain yang 4 ini ada 6 lagi sehingga jumlahnya 10 yang dijamin masuk surga. Yaitu sisanya dari 4 ini ada Tolhah, ada ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, ya, Sa'ad bin Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Amir, Abu Ubaidah, Uqbah. Ya, itu ada 6. Ya, 6 ditambah 4, 10 jumlahnya ini sahabat yang paling afdol. Ya. Kemudian itu diantaranya. Jadi jelas ya, dari sahabat tadi saya jelaskan munculnya mazhab itu. Jadi bermazhab itu bukan barang baru. Ya, keliru kalau dia mengatakan itu buatannya Syafi'i, buatannya. Syafi'i kalau ngikut Quran, nggak ngikut hadis, terus ngikut siapa 4 imam itu? Kan gitu. Nah, cuma nanti dalam penafsiran Quran, penafsiran hadis ini terkadang terjadi perbedaan pendapat. Ya, tapi ya banyak persamaannya. Sholat contohnya, semua mazhab sepakat maghrib waktunya, mana waktunya, jumlah rakaatnya 3, semua sepakat. Ya, Fatihah hampir semua sepakat. Nah, cuma nanti detail-detailnya, rinci-rinciannya, ya, nah, itu terkadang ada perbedaan. Dalam meletakkan tangan bagaimana, begini apa begini, terus kunut apa tidak kunut. Nah, itu perinciannya itu ada perbedaan. Itu timbul karena perbedaan penafsiran terhadap Quran atau hadis. Sehingga banyak perbedaan penafsiran. Itu. Dan juga perbedaan penerimaan hadis. Yang satu menerima hadis yang A, yang satu menerima hadis yang B. Gitu. Sehingga terjadi perbedaan mazhab. Tapi bukan, jangan digambarkan berbeda semuanya.
Enggak, pokok-pokoknya sama, tapi detail-detailnya nanti ada berbeda. Wudu semua sama. Mengakui ada basuh mukanya, ada basuh tangannya, ada basuh kepalanya, ada basuh kakinya, semua sepakat. Nah, terus cuma ada detail-detailnya perbedaan tentang mazhab Maliki harus membasuh semua. Imam Syafi'i cukup sekedar 3 helai rambut saja sudah cukup. Ya. Tapi sunnah memang. Sunnah dalam mazhab Syafi'i itu semua. Kalau kita punya waktu, sunnahnya semua kita basuh. Cuma kan tidak wajib. Walaupun 3 itu sah. Nah, tapi ada pendapat mazhab lain, mazhab Maliki. Kata anak mazhab Maliki tidak sah, harus semua. Karena itu terjadi perbedaan dalam penafsiran ayat dan ayat wudu. Ya, itu detail-detailnya. Ya itu yang mereka adopsi daripada itu. Langsung telinga. Iya. Langsung telinga dengan. Iya kepala. Iya. Langsung diadopsi. Ya, diadopsi begitu. Ya, itu. Jadi siapa yang tidak setuju, ya kan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita semua setuju. Cuma kembalinya itu melalui siapa? Loh, sekarang ya, orang yang tidak mau bermazhab ya, dia ngambil hadis dari Bukhari. Itu juga bermazhab. Karena Imam Bukhari mengumpulkan kriteria syarat-syarat hadis yang menurut beliau sahih. Itu beliau punya pendapat sendiri. Itu kan cara pandang. Mazhab itu artinya cara mendekati kepada Quran dan hadis. Ngikut melalui caranya siapa? Quran dan hadisnya tetap. Tapi cara mendekatinya itu melalui siapa? Ya, melalui cara pemahaman siapa? Karena kita langsung ngambil juga tidak bisa. Pembahasa Arab sendiri tidak menguasai. Kadang yang menguasai sendiri tidak mendalam sampai sedalam-dalamnya. Gimana mau menggali langsung dari Quran? Sedangkan Quran sendiri mengatakan, walau ruddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbituna minhum. Dalam surah An-Nisa dikatakan seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu kepada orang-orang, kepada Rasul dan kepada orang yang ahli, itu para ulama, mereka pasti akan mengetahui apa pendapat para ulama itu yang diambil dari Quran dan jadi Quran sendiri menyuruh kita dan menyatakan dalam surat An-Nisa itu bahwa yang bisa menggali langsung itu adalah para ulama yang punya alatnya. Ibarat nimba nggak punya timbanya, ya gimana? Nah, yang punya timba, yang punya alat itu para ulama itu. Yang ilmunya luas itu yang mereka bisa menggali, yaitu para imam yang 4 ini. Ya kan? Itu. Jadi bukan kemudian apa berarti dianggapnya orang-orang ini atau kita tidak kembali pada Quran hadis. Ya cuma dia saja. Nah, itu. Yang lebih parah lagi memonopoli kebenaran. Yang dianggap yang lain dianggap salah semua. Cuma dia yang benar. Ya, ambil saja surganya sendiri kan gitu. Seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Belum masuk ke arkanul Islam itu. Faslun arkanul Islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu sebagaimana kita tahu ada 5. Nanti itu akan kita bahas. Itu syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah dan bahwa betul-betul Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iqamus shalah, mendirikan salat, menunaikan ita'uz zakat, menunaikan zakat, wa shaum ramadan wa ramadan dan hajjul bait, haji ke Baitullah man istata'a ila sabila, bagi siapa yang mampu menuju kepada Baitullah itu sabilan apa jalannya, mampu melakukan perjalanan pada Baitullah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ nanti kita bahas tentang rukun Islam. Surah Al-Fatihah.